ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah bertambah terus pengetahuan kita, terkhusus pengetahuan ilmu di bidang ruhani yang mendekatkan diri kita, yang menjadikan kita manusia yang beradab, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan berperilaku apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ma talaba laka syai'un misl ittirari wala asyra'a bil mawahib ilaika mislu zillati wal ibtikari. Ma talaba laka syai'un, tidaklah harusnya seseorang itu dalam berdoa kepada Tuhannya meminta tentang sesuatu, hendaknya dia dalam berdoa itu al-ittirari, yaitu jiwanya dalam keadaan merasakan mendesak kepada Tuhannya. Wala asra'a bil mawahib ilaika mislu zillati wal ibtikari, dan tidak perlu mempercepat untuk mendapatkan bil mawahib, anugerah-anugerah Allah kepadamu. Yang penting adalah mislu zillati wal ibtikari, bagaimana engkau bisa menghinakan dirimu di hadapan Tuhanmu, benar-benar terhina, wal ibtikari, dan engkau merasakan mendesak, sangat perlu kepada Tuhanmu. Betapa tidak ada lagi harapan yang bisa menyelesaikan problematika hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Kalau minggu kemarin tidak penting segala doamu itu. Minggu kemarin masya'nu wujudut thalabi, tidak penting apa yang engkau ungkapkan di hadapan Tuhan, lapas doa, ucapan. Penting kayak itu? Penting. Tapi kalau dibanding dengan hal ini, kata saya, itu tidak penting. Yang penting itu apa? Bagaimana engkau mendapatkan anugerah husnal adabi di hadapan Tuhan. Bagaimana kamu beradab kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana husnal adab itu di hadapan Tuhanmu? Maka dijawab oleh kalam yang berikut ini. Husnal adab itu ialah bagaimana engkau mislu zillati wal ibtikar, di dadamu, di jiwamu ada terbentang makna engkau merasa hina dina di hadapan Tuhanmu dan benar-benar terasa mendesak di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Bila ini bisa dilakukan, maka doa itu terkabul. Itu persoalan yang sangat lumrah dan mudah terjadi pada seseorang. Mengapa doa itu tidak dikabulkan Allah? Karena kita seringkali di hadapan Allah tidak merasa hina dina di hadapan Allah. Jiwa kita tidak ada perasaan hina, jiwa kita tidak ada perasaan rendah, merendahkan di hadapan Tuhan, tidak ada. Kedua, tidak ada perasaan mendesak sekali
betapa doa itu sangat penting dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adab jiwa yang terbaik di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Nah, kawalah mengamalkannya mudah aja. Yalah, tidak merubah doa kita yang ada, tidak merubah sholat kita yang ada, tidak merubah puasa kita yang ada, tapi bagaimana pada saat kita berdoa di hati timbulkan perasaan hina dina, merasa rendah di hadapan Allah dan merasakan mendesak sekali kebutuhan itu. Itu saja yang penting, kata Syekh. Ai in ahsana talibina laka huwal ittirari. Maka yang terpenting, yang terbaik bagi orang-orang yang berdoa itu ialah ittirari. Dia merasakan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkannya dalam doa itu mendesak sekali. Mendesak sekali bagaimana supaya Allah menerimanya. Kalau Allah tidak mengabulkannya, maka hancur leburlah dirinya. Ini ketika kita berdoa misalnya meminta rezeki, benar-benar kita berdoa rezeki, ya Allah beri aku rezeki yang banyak ya Allah. Jika engkau tidak memberikan rezeki kepadaku, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepadaku. Terbayanglah tuan A, tuan B, tuan C, palingkan jiwa kita kepada Allah, bahwa mereka semua itu tidak berguna ya Allah. Mereka semua itu tidak bisa menolong kebutuhanku, karena kebutuhanku ini sangat besar. Hanya engkau yang bisa menerima atau mengabulkan, mempamerkan anugerahmu kepadaku, ya Allah. Nah, jadi ada perasaan seperti itu. Bila ada perasaan seperti itu, itulah husnul adab, itulah sebaik-baiknya adab di hadapan Tuhan. Jangan kayak orang awam memaksa lawan Tuhan berdoa, ya Allah kabulkan ya Allah, tapi perasaan hina dina tidak ada di hadapan Tuhan, ya kan? Perasaan hina tidak ada di hadapan Tuhan. Perasaan bahwa kalau itu tidak dikabulkan, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Maka itulah yang terjadi pada orang awam. Dalam kitab Futuhul Ghaib, di awal-awal kitab Futuhul Ghaib, Syekh mengisahkan adab yang terbaik dalam berdoa itu menurut Syekh Abdul Qadir Jalani adalah adab orang panah. Bagaimana orang panah? Suatu saat kata Syekh, orang itu datang ke tempat pembesar orang kaya meminta tolong. Orang pembesar itu tidak bisa menolongnya. Datang lagi kepada pejabat, pejabat itu tidak bisa menolongnya. Datang lagi kepada temannya, temannya tidak bisa menolongnya. Siapapun manusia tidak ada bisa menolongnya. Akhirnya patah hati orang itu, kata saya. Begitu patah hati dia pun menangis di hadapan Tuhannya. Begitu hinanya dia sampai menangis sehingga tidak ada lagi yang diingatnya kecuali hanya Allah yang bisa menolongnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana jiwa husnul adab. Orang itu, kata Syekh Abdul Qadir, orang itu sudah panah di dalam doa, masuk dalam makna sebenarnya daripada lautan doa. Jadi kalau mau bertanya apa itu doa, makanya doa itu tidak main-main, mukul ibadah. Kata Nabi, doa itu mukul ibadah. Mukun itu otak ibadah, intisari ibadah. Coba kita lihat sholat. Sholat itu apa yang dikemas dalam sholat itu? Allahu Akbar, memuji Allah, ihdina sirotol mustaqim, meminta kepada Allah jalan lurus. Makanya ketika sembahyang itu kita lakukan hanya sekedar sholat saja, tidak begitu berarti bagi kita. Tapi ketika kita sholat itu penuh perasaan hina dina di hadapan Allah, mulai sholat itu berarti bagi kita. Mulai sholat itu menampakkan kelebihan dan keutamaannya pada diri kita. Tapi bila tidak, ya itu yang terjadi. Kita ini kan hidup dikelilingi oleh manusia, sehingga pikiran kita kepada manusia. Pada urusan kita di dunia ini satu saja, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, andaikan
tidak karena mencari rezeki sesuap nasi, pastilah kita tidak akan keluar dari rumah ini, kata saya. Oh, gitu kan. Pastilah kalian seperti itu juga. Nah, artinya selebihnya itu sendagurau. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, inad dunya la'ibun walahun. Dunia itu, kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, la'ibun walahun, dan sendagurau saja. Yang lah. Nah, buka TV ada lawak sudah, yang lah sendagurau lagi, ya kan? Pasyabbuhu bisyaksi talibi wal ittirari ijharu goyatal faqat pala tutuhum min nafsika syai'in minal hauli wal quwwati. Maka bagaimana engkau menyamarkan dirimu itu seperti orang yang berharap penuh kepada Tuhanmu dengan perasaan mendesak, menjohirkan kepentingan dirimu, bahwa seandainya Allah tidak mengabulkan maka hancurlah diri kita ini. Bagaimana perasaan itu ditimbulkan sehingga itulah yang menjadikan doa kita terkabul. Bahkan perasaan itu tidak ada yang mampu menolong di alam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal hauli wal quwwati, sehingga tidak ada terlihat lagi diri kita ini, aku kita ini terasa hauli, terasa memiliki daya kekuatan, wal quwwati, kemampuan. Aku kawaja nanti kan di kebun ada aja nyiur banyak, kelapa banyak ya lah, diambil nyiurnya, dijual ke pasar, dapat uang. Aku tidak ada lagi perasaan seperti itu. Itu kan di hadapan Tuhan jangan ada seperti itu, karena saat berdoa itu kita berhadapan dengan Tuhan kita. Jangan ada perasaan seperti itu, seolah-olah justru sebenarnya jiwamu itu menantang Tuhanmu. Kalau Allah tidak menolong, masih ada aja nyiur di belakang rumah. Kalau Allah tidak menolong, masih ada kindai di belakang rumah. Kalau Allah tidak menolong, masih ada rekening di tabungan bangku, ada 100 juta, ada 10 juta, ada 20 juta. Perasaan-perasaan itu tidak boleh ada di hati kita pada saat kita berdoa di hadapan Tuhan kita. Hilangkan semua itu. Yang kita pikirkan nyiur kelapa di belakang rumah yang banyak itu mudah saja kalau Allah tidak melindunginya dari kebakaran misalnya, dari hama misalnya. Subhanallah. Bukankah kita di Banjar ini sampai beberapa waktu terakhir ini katanya khatam orang banyak gagal ya? Gagal ya banyaknya. Khatam gagal ya? Sekalsel atau seberapa itu saya tidak tahu ya. Katanya ada mengatakan hama, ada mengatakan apa. Biasanya orang Banjar, orang Banjar beli kendaraan, nanti sisanya uangnya nanti bulan khatam saya bayari. Nah, gitu kan? Memastikan enggak? Oh, merasa hebat kan? Apalagi mau kawin, jujuran. Nanti bila khatam saya akan melamar, ya dah? Ya kah? Nah, yuk, gitu kan? Oh, nanti bila bulan khatam kita melakukan perayaan, kita besar-besaran perayaan Maulid nanti. Bila bulan bila sedang khatam. Khatam ke apa? Ngatam, ngatam. Musim panen. Ya, gampang aja semuanya. Semuanya seolah-olah gampang semuanya karena ada lamunan nanti sampai bulan ngetam nanti, panen nanti. Kalau pegawai negeri, nantilah di awal bulan gue bayari hutang, ya Pak. Gampang aja itu. Nanti awal bulan saya bayari hutang. Pasti gaji saya pasti keluar. Belum tentu sebenarnya. Bisa saja akan menghalangi sesuatu. Ya enggak? Bisa terjadi. Bisa saja tadi pauman tadi akhirnya gagal panen. Subhanallah. Nah, ada tahu umat aja lagi. Kau sombong kepada Tuhan. Oh, sambil berdoa kepada Tuhan. Kita di kampung lah. Ada aja bulan ini dalam pikiran nanti ngatam. Jadi aku berdoanya kisah-kisahnya aja. Ya kan? Itu buruk adab itu namanya.
Itu namanya su'ul adab, itu buruk adab di hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali. Jadi pada saat kita berdoa, tidak ada lagi jaminan apapun di hidup di dunia ini. Yang ada hanya jaminan Engkau ya Allah. Tidak ada itu semua, itu mudah aja hilang. Ya kah? Mudah hilang. Subhan. Istri yang cantik, wow gampang aja istriku cantik aja di rumah. Bisa istri tabrakan di jalan ya Pak, operasi plastik tidak kembali lagi ya kelak. Nah tidak cantik lagi istri, apa kabar? Wah anakku 3 orang, mati 1 enggak apa-apa, masih ada 2. Woi hati-hati kalau tiga-tiganya mati kayak Pak. Sudah, semua anak-anak kita, semua kebun kita, semua rekening kita di bank, semua simpanan kita lihat semua itu tidak ada berarti apa-apa jika Allah tidak melindunginya, jika Allah tidak memeliharakan untuk kita, jika Allah menutup nikmat-nikmat itu sebentar saja, apa saja, bahkan banyak nasi yang sudah di hadapan mukanya, di hadapan mulutnya yang mau dimakannya, tidak sempat dimakannya, tidak sempat dinikmatinya. Banyak terjadi seperti itu. Begitu mau makan sakit gigi, ya lah, mau makan nikmat, belanja mahal, ya lah, di restoran duduk di hadapan di meja mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, sudah mau makan, gigi sakit, apa kabar? Termakan enggak? Tidak termakan lagi, subhanallah. Itulah bagaimana kita menyerupakan diri kita pada saat berdoa itu kehinaan, wal ittirar, dan merasakan kebutuhan yang mendesak di hadapan Tuhan kita. Wala taralaha sababan minal asbabi ta'tamadu alaihi. Tidak ada lagi yang kita lihat, apapun juga di mata kita, di benak kita, suatu sebab apapun juga selain daripada Allah saja. Jadi sebab-sebab itu misalnya, nah gampang aja nanti kan si Udin nanti membayari hutangnya kepada aku. Nah ada uang, ada rezeki aku. Nah itu, enggak, tidak ada lagi. Itu kan sebab-sebab itu. Enggak ada. Satu saja sebab itu yang menentukan, diyakini dalam pikiran kita, jiwa kita, sebabnya hanyalah Allah saja. Biadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Masya Allah. Bahkan yang menahan nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa Nabi, Allahumma a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada min tahuli nikmatika, tahuli nikmatika, dari beredar atau bergantinya nikmatmu. Min tahuli nikmatika, dari tahuli itu beredar atau bergeser nikmat itu, hilang nikmat. Sudah kita nikmati, ya hilang, ya kan? Banyakkah yang kehilangan tabungan? Banyakkah tadi yang pasti panen dari nikmat yang sudah kita rasakan setiap tahun, kita mengetam panen yauma hasodihi, tiba-tiba hari ini kita tidak bisa menikmati. Itu namanya tahuli nikmah. Nah, Allahumma a'udzubika, dicatatkah? Tidak usah kah? Dicatatkah? Nah, Allahumma a'udzubika dihafalkah? Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika, min tahuli nikmatika. Nah, itu diolahkanlah semetlah. Nah, Bahari almarhum guru Kastalani lah, almarhum guru Kastalani apa nih teman? Jadi pengajian tuh habis maghrib isya, antara maghrib dan isya di tempat beliau. Waktu itu isya, sudah isya, Sudin terus saja. Waktu itu kita masih anak-anak, terus saja pengajian sampai setengah jam lewat.
asik aja beliau ceramah. Jamaah banyak celingut-celingut mencari apa? Wah, gimana nih habis? Nah, lalu kata beliau, ternyata Nabi SAW sholat Isya itu tidak selalu di awal waktu. Nah, malah di paruh malam waktu. Nah, kita aja yang terbiasa memakai satu hadis awal waktu gitu kan. Nah, padahal ada juga hadis lain bahwa Nabi sholat Isyanya agak dimalamkan. Nah, malah dalam mazhab Imam Hanafi sholat subuh itu diakhirkan, sholat maghrib itu diakhirkan. Itu yang afdal ketimbang awal waktu. Nah, aneh kan? Jadi kalau pian nanti ke Mekah lah atau ke Madinah lah, sholat subuhnya hampir habis waktu subuh, agak siang dah kelihatan, mulai terlihat kayaknya fajar sudah, baru sholat subuh. Nah, itu dia mengambil faidah seperti itu. Nah, Allahumma kebesaran lah. Allahumma, kelihatan lah. Allahumma, sungsung guru nih ya mau joki amalan dah. A'udzu bika. Allahumma a'udzu bika min tahuli. Nah, tahu nikmatika. Nikmatika. Nah, ini aja amalannya gampang mana? Supaya nikmat yang sudah pian dapat selama ini tidak hilang, tidak sir. Nah, ini amalannya. Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika. Nah, kaulah mana Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika. Ini supaya nikmat yang sudah pian dapat tidak hilang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang biasa engkau berikan. Yalah. Nah, bahagia sudah lon bini meninggal bininya, nah itu hilang nikmat anaknya. Ya Allah. Nah, sudah nikmat bisi rumah sudah, wah enak benar, alhamdulillah aku punya rumahnya. Kebakaran rumahnya apa hilang nikmat namanya. Biasa pakai sudah kendaraan bagus sudah, tiba-tiba kendaraannya hilang atau tabrakan sehingga kendaraannya tidak enak lagi dipakai. Biar diperbaiki oleh bengkel masih aja tidak enak. Nah, ini supaya jangan terjadi seperti itu. Berdoa dengan Tuhan. Tapi anggap itu kebutuhan yang mendesak di hadapan Tuhan. Begitu terdesak. Jadi ada perasaan hina dan mendesak. Nah, itu intinya dari kalamnya. Autastanadu ilahi wa takunu bimanjilatil ghariki fil bahri. Seperti engkau bersandar kepada Tuhanmu, seolah-olah tidak ada lagi sandaran selain hanya Tuhan. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak mempercayai lagi ada selain Allah yang bisa menolong diri kita. Perasaan itu timbulkan. Seperti bimanjilatil ghariki fil bahri, seperti orang masuk ke dalam lautan atau ke dalam bahtera, tenggelam dalam bahtera itu, tenggelam dalam lautan itu, tenggelam dalam air laut. Tidak ada yang dilihatnya kecuali hanya air, tidak ada yang dirasakannya kecuali hanya air. Maksudnya adalah tidak ada yang disandarkan, tidak ada lagi perasaannya ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menolongnya. Subhanallah. Inilah penting. La tara liginaka illa maulaka. Seperti engkau mengharapkan rezeki yang banyak, kekayaan, tidak ada yang bisa mengayakan kecuali hanya Allah. Ya Allah, hamba pengen rezeki, biar sampai menangis air mata, hina dina di hadapan Tuhan. Ampun ya Allah, hamba menghinakan di hadapan
kabulkan hajat hamba. Hamba sadar apapun yang hamba pelajari tidak ada berguna sama sekali. Apapun yang aku ketahui tidak ada berguna sama sekali. Yang berguna itu ya Allah, bila Engkau menolongku, bila Engkau mengayahkanku. Hanya Engkau yang bisa. Bukan si Udin, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan si hartawan itu, si hartawan B, C dan D, kecuali hanya Engkau ya Allah subhanahu. Inilah yang penting. Wala asra'a bil mawahib ilaika, tanpa perlu engkau berpikir mempercepat supaya mendapatkan anugerah Allah. Tidak usah dipikirkan itu. Yang perlu engkau pikirkan adalah saat ini engkau sedang terdesak dan menghinakan di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.